Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran fisika. Kali ini kita akan melanjutkan dari bab kemarin. Kita akan ke kapasitor ya, anakku sekalian. Kapasitor itu adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk menyimpan muatan atau energi. Dalam kesempatan ini kita bahas 3 hal: pengertian dan jenis kapasitor, yang kedua yang dimaksud kapasitas kapasitor, dan terakhir tentang rangkaian kapasitor. Nah, kalau minggu lalu kita belajar 2 keping sejajar, kapasitor itu adalah 2 keping sejajar seperti ini ya. 2 keping, yang satu sebelah kiri bermuatan positif, yang sebelah kanan bermuatan negatif. Ini luasnya sama ya, cuma berbeda muatan. Ini diantara ini ada jarak sebesar D. Nah, nanti bagaimana besaran-besaran yang berlaku di kapasitor nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, sebelum ke rumusnya, ini ada jenis-jenis kapasitor yang dijual di pasaran. Kapasitor itu sebuah komponen elektronika yang sebenarnya sekarang sudah hampir tidak dipakai lagi ya, karena kemajuan teknologi sekarang sudah ke chips ya. Dari ini ada beberapa nilai tetap kapasitor yang nilainya tetap dan berpolaritas. Polaritas itu ada kutubnya untuk positif dan negatif. Itu ada ELCO, electronic kondensator, atau kapasitor elektrolit, dan kapasitor tantalum. Yang kedua nilainya tetap tidak berpolaritas. Ada polyester, kertas, ada keramik, ada mika. Ini bahan di antara 2 kepingnya disebut dielektrik. Itu beda-beda macam-macam bahannya. Di antaranya yang ini ya, polyester, kertas, keramik, dan mika. Dan yang terakhir ada kapasitor yang dapat diubah-ubah atau diatur nilainya, yaitu parco, variabel kondensator, dan treiber. Di nama lain dari kapasitor adalah kondensator. Nah, ini gambar jelasnya yang termasuk nilai tetap dan tidak berpolaritas. Ini kapasitor keramik, yang ini kapasitor kertas, ini polyester, dan yang ini mika. Ini yang nilainya tetap dan berpolaritas. Ada kapasitor tantalum, ada kapasitor elektrolit. Sementara yang sebelah kanan ini adalah lambang-lambangnya ya. Kapasitor variabel yang bisa diubah-ubah. Ini parco, ini treiber. Nah, anakku sekalian, kapasitor ini sekali lagi dari 2 keping sejajar yang mempunyai luas yang sama. Kemudian di antara kedua keping ini aja ada dielektrik disebutnya. Kalau tidak ada bahan apapun, kertas, mika, dan lain sebagainya, berarti di sini ada ruang hampa udara ya, atau ruang hampa atau udara di sini. Nah, maka kemampuan kapasitor menyimpan muatan disebut kapasitas kapasitor, dilambangkan dengan C. Sekali lagi, kemampuan kapasitor menyimpan muatan disebut C atau kapasitas kapasitor. Besarnya Q dibagi P. Q-nya adalah muatan yang ada pada 2 keping ini, dan V adalah tegangan yang diberikan pada 2 keping ini. Karena P itu pada pelajaran yang lalu adalah E kali D, medan listrik kali jarak 2 keping, maka bisa diubah E-nya sebagai Q per A kali E0. Q-nya coret, maka C itu E0 kali A per D. Ini berlaku rumus untuk udara. Kalau di sini ada dielektrik terbuat dari kertas, mika, atau dan lain sebagainya, ini ada tetapan K ya. Jadi di sini bisa
C sama dengan K E0 kali A per D. Dalam kasus udara K-nya sama dengan 1, jadi satunya K-nya tidak ditulis di sini. E0 kali A per D. Apa epsilon 0 itu adalah permitivitas udara di ruang hampa yang besarnya 8,2585, suka dibulatkan ya, kali 10 pangkat 12. Nah, berapa energi yang terkandung dalam kapasitor ini? Ini ada 3 rumusnya. Boleh W sama dengan setengah Q kuadrat per C, boleh W sama dengan setengah Q kali P, boleh W sama dengan setengah CP kuadrat. Ini lambang-lambangnya sudah tidak asing lagi ya untuk kalian. Nah, bagaimana kalau satu atau dua atau lebih dari kapasitor disusun? Seperti pada resistor, ada 2 susunan seri dan susunan paralel. Yang sebelah sini susunan seri ya, berderet C1, C2, C3, kapasitor 1, 2, dan 3. Nah, hati-hati di susunan seri ini sifat-sifatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, muatan listriknya sama antara kapasitor pengganti ya. Ini sama dengan Q1 di sini, sama dengan Q2 sini, sama dengan Q3 di sini. Yang berbeda adalah pi-nya, beda potensialnya, di mana beda potensial ketiga kapasitor itu penjumlahan dari pi1, pi2 tambah pi3. Nah, berapa kapasitas kapasitornya atau disebut kapasitansi? Nah, cara menghitung kapasitas kapasitor penggantinya 1 per CS sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3. Kebalikan dari resistor ya. Kalau resistor yang paralel ini dulu seperti ini rumusnya, 1 per R tambah 1 per N. Nah, ini kalau di kapasitor yang 1 per inilah yang susunan seri. Nah, sebaliknya yang paralel seperti ini. Di paralel yang samanya adalah tegangannya. Ya, tegangan di seluruh paralel ini sama dengan P1, sama dengan P2, sama dengan P3. Dan yang berbeda adalah muatannya. Muatan seluruh kapasitor ini sama dengan penjumlahan dari Q1 tambah Q2 dan tambah Q3. Berapa kapasitor seluruhnya atau totalnya atau paralelnya? CP, C1 tambah C2 tambah C3. Jadi ini rumusnya kebalikan dengan resistor. Kita lanjut. Kita lihat satu contoh soal ya. Nah, ini contoh soalnya. Kapasitor keping sejajar, pelampangnya masing-masing keping 50 cm persegi. Itu berarti diketahui D ya. Nah, sekarang jarak antara dua kepingnya 2 cm. Seperti D ya, 2 cm. Dan kedua keping diberi beda potensial 120, ini berarti V. Yang ini berarti A ya. Cuma hati-hati satuannya di cm persegi ke meter persegi kan. 50 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. 2 cm 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian masukkan ke rumus yang tadi untuk menghitung kapasitas kapasitor yang A. C sama dengan A kali E0 per D. Ini ada K karena K-nya berisi udara, K-nya itu dengan 1, jadi K-nya tulis sama dengan 1. Kali A 50 kali 10 pangkat min 4. Epsilon 0-nya 8,85 kali 10 pangkat min 12 ya. Dan D-nya 2 cm atau 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Maka akan menghasilkan 2,2 kali 10 pangkat min 12 atau 2,2 picofarad. Kalau 10 pangkat min 12 pico ya. Kalau min 6 itu mikro. Nah, ini satuan kapasitas kapasitor farad. Ini 2,2 picofarad. Sekarang kita cari yang B. Nah, yang B, berapa muatan yang tersimpan dalam kapasitor? Karena C itu Q per P, maka kalau ditanyakan Q dengan C kali P ya. C-nya yang ini C-nya. Kali V 120, nah yang ini.
Jadi akan menghasilkan 264 kali 10 kuadrat min 12 atau 264 pikokulum satuan muatan. Berapa kuat medan fisiknya? V itu E kali D, maka E itu akan sama dengan V per D. Masukkan V nya 120, D nya 2 cm atau 2 kali 10 kuadrat min 2 meter, sama dengan 6000 volt per meter. Itu untuk nomor 1. Nah, kita lihat sekarang yang rangkaian ya, rangkaian campuran. Ini tipe soal UM. Kalau kalian perhatikan rangkaian ini, yang 7 mikrofarad dengan 5 mikrofarad ini paralel ya. Yang 4 mikrofarad dengan 2 mikrofarad ini paralel. Jadi ini gampang nih, cari kapasitas penggantinya. Yang ini paralelkan, ini paralelkan, ini menjadi CP1 misalkan, ini jadi CP2. Disatuin ya, CP1 seri dengan 4 mikrofarad, yang tengah ini seri dengan CP2. Mari kita hitung ya. Berapa energi listrik pada kapasitor gabungan? Jadi ditanyakan W-nya. Kita hitung dulu kapasitas penggantinya. Pertama langkahnya yang ini dulu, diparalelkan 7 dan 5. Kalau paralel gampang ya, tinggal menjumlahkan. 7 tambah 5 sama dengan 12 mikrofarad. Kemudian sekarang yang ini paralelkan, yang 4 mikrofarad dengan yang 2 mikrofarad. Kita tulis CP2, 4 tambah 2 sama dengan 6 mikrofarad. Nah, baru sekarang serikan ya. CP1 yang sudah ada di sini 4 mikrofarad dan CP2. Di 1 per CP1, 1 per 4 mikrofarad tambah 1 per CP2. 1 per 12 tambah 1 per 4 tambah 1 per 6 buat per 12. 1 per 12, 1 per 4 buat per 12, jadi 3 per 12. 1 per 6 buat per 12, berarti 2 per 12. Ini jumlahkan 1 tambah 3, 4 tambah 2. 6 per 12, maka C dibalikan 12 per 6 dengan 2 mikrofarad C nya. Nah, menghitung W nya, rumusnya yang tadi salah satu pilih, setengah C pi kuadrat, karena sudah ada C dan V, pakai rumus yang ini. C nya 2 mikrofarad, 2 kali 10 pangkat min 6 farad kali 24 kuadrat, 576 kali 10 pangkat min 6 atau 5,76 10 min 4 ya. Begitu untuk nomor 2. Oke, tetap semangat meskipun masih dalam situasi pandemi, kalian harus tetap semangat untuk seorang yang sedang menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.